Mari kita ikuti renungan harian pulang ke rumah oleh Ellen White. Renungan ini dilengkapi dengan bahasa isyarat Indonesia Bisindo. 29 Agustus berjudul Masa Depan yang Penuh Badai. Ayat tema terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh." Mari kita ikuti penjelasannya. Khayal Zakaria mengenai Yosua dan malaikat itu diterapkan dengan lebih tegas pada pengalaman umat Allah pada penutupan hari pendamaian yang besar. Jemaat yang sisa akan menghadapi pencobaan dan kesusahan yang besar. Mereka yang memelihara hukum Allah dan beriman pada Yesus akan merasakan murka, naga, dan bala tentaranya itu. Iblis menganggap dunia ini sebagai rakyatnya. Dia sudah menguasai jemaat yang murtad, tetapi disinilah suatu kelompok kecil yang melawan kebesarannya. Jika dia dapat menghapuskan mereka itu dari permukaan bumi, maka kemenangannya akan lengkap. Sama seperti dia memengaruhi bangsa-bangsa kafir, menghancurkan bangsa Israel. Demikianlah dalam waktu yang dekat dia akan membangunkan kuasa kejahatan dunia untuk membinasakan umat Allah. Semua orang akan dituntut menurut undang-undang buatan manusia yang bertentangan dengan hukum ilahi. Mereka yang akan tetap setia kepada Allah dan kepada tugasnya akan diancam, dicaci, dan dibuang. Mereka akan dikhianati baik oleh orang tua maupun saudara-saudara dan oleh keluarga dan sahabatnya. Satu-satunya pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah. Satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikianlah jemaat yang sisa dengan hati yang remuk dan iman yang tekun memohon keampunan dan kelepasan melalui Yesus, juru damai mereka. Mereka sungguh menyadari betapa jahatnya hidup mereka. Mereka melihat kelemahan dan ketidaklayakan mereka, dan sementara mereka memandangi diri, mereka hampir putus harap. Penggoda itu siap menuduh mereka, sama seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang kotor
kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan kesalahan mereka, dosa karena tidak bersyukur, keadaan mereka yang tidak sama dengan Kristus, yang sudah menghina penebus mereka itu. Dia berusaha menakut-nakuti manusia dengan perasaan bahwa keadaan mereka tidak dapat diharapkan lagi, bahwa kenajisan dosa mereka itu tak akan pernah terhapuskan. Dia mengharap dengan jalan demikian akan merusak iman mereka, sehingga mereka menyerah kepada pencobaannya, meninggalkan kesetiaannya terhadap Allah, lalu menerima tanda binatang itu. Iblis mempertahankan tuduhannya terhadap mereka itu di hadapan Allah, serta menyatakan bahwa mereka tidak berhak lagi mendapat lindungan Allah karena dosa mereka itu, lalu menuntut haknya untuk membinasakan mereka sebagai pelanggar. Dia mengatakan bahwa sama seperti dia dibuang dari surga, maka mereka itu patutlah tidak menerima kemurahan Allah. Apakah mereka ini, katanya, orang-orang yang akan mengambil tempat saya di surga dan juga tempat malaikat yang menggabungkan diri dengan saya? Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 6, jilid 5, halaman 472 dan 473. Mari kita ikuti penjelasan dalam bahasa isyarat Indonesia Bisindo.